kira-kira harus menghapus toko yang mana? Sedangkan toko utama ini kan sepi, toko kedua sepi, tapi toko yang ketiga itu rame atau performanya bagus. Di sini teman-teman jangan bingung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tinji, dan kali ini gua mau bikin video termasuk balasan dari komentar teman-teman yang mungkin gak semuanya bisa gua balas karena terlalu panjang juga gua untuk ngetiknya ya. Di sini gua akan coba untuk balas pertanyaan yang sering diajukan di video sebelumnya, yaitu soal pembatasan produk dan penutupan toko itu. Jadi pertanyaan teman-teman itu adalah, ini penyebabnya apa sih kok bisa produk itu dibatasi? Nah, hal paling pertama teman-teman mungkin sudah tahu ada kebijakan terbaru, yaitu soal duplikat produk ya. Ini tuh udah gua jelasin di video sebelumnya, yaitu soal produk yang benar-benar sama, mirip atau sama persis, dari mulai gambar, kata kunci, dan kategorinya juga itu sama persis. Itu termasuk duplikat produk yang bisa menyebabkan pembatasan akun. Ada juga hal lain yang menyebabkan pembatasan produk itu, yaitu di bagian kebijakan konten dan katalog. Dan ini teman-teman coba cek apa ada produk teman-teman yang melanggar kebijakan konten dan katalog ini. Caranya teman-teman tinggal cek aja, langsung masuk ke bagian produk dan masuk ke growth center. Di situ akan terlampir jelas pelanggaran apa yang teman-teman sudah buat dan apakah bisa dibanding dan atau tidak. Dan situ juga ada tanggal mulainya dan tanggal berakhirnya juga untuk mengajukan banding. Dan kalau teman-teman sudah melewati batas pengajuan banding, maka produk teman-teman itu akan dihapus. Dan kalau terlalu banyak, otomatis Lazada akan langsung menonaktifkan semua produk, dan aku misalkan 10 produk, dan itu sangat mengerikan sekali. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa produk teman-teman bisa dibatasi. Yang kedua penyebabnya itu adalah bisa karena keterlambatan pengiriman teman-teman itu kan. Jadi kan kita diwajibkan itu mengirim produk, misalkan teman-teman konfirmasi produk di tanggal hari ini, maka dikirim juga hari ini. Dan sekarang teman-teman dikirimnya hari esok, dalam arti tanggal, itu juga bisa termasuk keterlambatan pengiriman, dan ini juga bisa menyebabkan dibatasinya produknya kalau keseringan. Itu juga ada persentasenya juga. Oke, selanjutnya yang menyebabkan produk dibatasi itu juga bisa dari tingginya tingkat pembatalan. Jadi teman-teman ini punya orderan, namun teman-teman tidak proses sampai akhirnya batal otomatis, dan ini juga keseringan. Dan hal ini juga bisa menyebabkan pembatasan produk, apalagi kalau sampai si pesanan tersebut itu udah dikemas, apalagi kalau sudah di RTS ya. Ini sangat fatal sekali, jelas sangat bisa menjadi pelanggaran dan mengakibatkan pembatasan produk. Nah, hal ini kalau teman-teman tidak perbaiki, maka nanti toko teman-teman itu akan dinonaktifkan oleh si Lazada, karena Lazada menganggap teman-teman ini tidak profesional dalam berjualan di Lazada. Oke, jadi coba perhatikan hal-hal berikut yang barusan gue jelasin. Oke, selanjutnya ada juga penutupan toko. Penutupan toko ini sangat merugikan banget mungkin buat seller baru atau seller lama, apalagi buat seller lama ya, yang mungkin udah performa tokonya ini udah jauh banget, udah tinggi, atau jam terbangnya itu udah melampaui batas lah. Misalkan sehari udah order 100 atau di atas 100, tiba-tiba toko dinonaktifkan. Ini kenapa dan ada apa gitu kan. Dan untuk penutupan toko ini kemungkinan besar itu terjadi karena duplikat toko, atau teman-teman ini ternak toko menggunakan satu dokumen dengan kategori yang sama. Jadi hindari teman-teman ini memiliki banyak toko dengan dokumen yang sama, apalagi memiliki kategori yang sama. Nah, ada pertanyaan lain yaitu teman-teman, yaitu bang, gimana kalau misalkan kita punya 2 atau 3 toko, tapi yang lebih ramai itu toko duplikatnya, dan ini gimana?
sedangkan saya kan harus mengajukan penghapusan toko ya. Kira-kira harus menghapus toko yang mana? Sedangkan toko utama ini kan sepi, toko kedua sepi, tapi toko yang ketiga juga, tapi toko yang ketiga itu rame atau performanya bagus. Di sini teman-teman jangan bingung ya. Teman-teman boleh mengajukan penghapusan toko dari 3 toko tersebut, yaitu 2 toko yang emang performanya jelek. Jadi teman-teman ini bebas ya untuk mempertahankan toko yang mana, yang pastinya toko yang performanya bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, kalau misalkan kita hapus toko utama, apakah ini masih melanggar kebijakan duplikat toko? Nah, di sini penjelasannya adalah ketika teman-teman sudah menghapus 2 toko tersebut dan menyisakan 1, maka si Lazada pun akan mencatat toko teman-teman adalah toko tunggal, tidak lagi menjadi toko duplikat. Jadi ini salah satu jawaban ya, yang mungkin teman-teman yang sudah berkomentar di video sebelumnya, yang mungkin gua udah jawab juga namun terlalu panjang. Nah, sini gua udah jawab ya. Jadi teman-teman ini pertahankan aja toko yang performanya bagus ya. Oke teman-teman, untuk pengajuan hapus akun itu teman-teman juga bisa melakukan dari handphone atau PC juga ya. Kalau di handphone teman-teman tinggal masuk ke bagian akun dan masuk ke bagian, yaitu ada di berdampingan dengan mode liburan, dan di bawahnya adalah penghapusan akun. Teman-teman bisa ajukan aja. Namun teman-teman kalau misalkan mau penjelasan lebih, ingin bertanya-tanya dulu gimana prosesnya, teman-teman bisa langsung juga chat PSC dulu biar lebih diarahin juga, dan teman-teman bisa tanya juga hal-hal lain ya sebelum pengajuan penghapusan akun. Namun teman-teman kalau misalkan udah bulat mau penghapusan akun, teman-teman tinggal masuk ke halaman tadi atau ke fitur tadi, yaitu ke fitur bagian akun. Oke teman-teman, video ini singkat sekali ya, ini hanya video jawaban dari semua pertanyaan teman-teman yang belum sempat gua jawab, dan semoga bisa membantu dan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, share juga biar teman-teman mungkin bisa tahu juga, karena mungkin banyak teman-teman juga yang mempunyai kendala yang sama dan pertanyaan yang sama dengan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika kalian suka dengan video ini.